Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, kesempatan untuk kita bisa bertemu juga di sini, dan juga semua karunia yang kita peroleh sampai hari ini. Itu patut kita syukuri bersama. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita selalu sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah atau teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Karena dengan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi temanya adalah bulan Ramadan, bulan yang cinta kepada masjid. Sebenarnya kita dituntut untuk cinta kepada masjid bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu kita latih diri kita untuk bisa kita mencintai masjid. Kenapa dengan kita mencintai masjid? Karena kita ketahui bersama bahwasanya masjid itulah tempat pertama sekali ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama sekali dibangun adalah masjid, yaitu Masjid Quba dalam perjalanannya. Ini membuktikan bahwasanya masjid itu penting sekali bagi kehidupan kita dan merupakan pusat peradaban Islam. Itu semuanya dimulai dari masjid. Ketika penaklukan Mesir juga yang pertama sekali dibangun adalah masjid. Basrah, Kufah juga pertama sekali dibangun adalah masjid. Karena disitulah tempat kegiatan umat Islam. Jadi kita dituntut untuk cinta kepada masjid agar kita bisa menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir yang memakmurkan masjid. Jadi di sini Allah menyebutkan dengan kata-kata innama, berarti yang dikatakan orang yang memakmurkan masjid atau orang yang cinta kepada masjid itu adalah orang-orang yang beriman saja, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Lalu bagaimana yang dikatakan dengan mencintai masjid ataupun memakmur masjid? Salah satunya adalah kita di dalam masjid mendirikan jamaah, yaitu sholat berjamaah. Kemudian juga di situ ada ibadah-ibadah lain seperti baca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW kata, ini Rasulullah kata iklan Rasulullah berbeda dengan iklan manusia yang lain, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Kalau misalnya iklan yang lain itu banyak sekali orang yang mendatanginya. Misalkan ada iklan dicari pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan, tertanda Sofia Lajuba misalkan yang memberikan iklannya. Itu berbondong-bondong datang orang untuk melamarnya, untuk menjadi pembantu, karena 10 juta per bulan. Kita kerja jadi siang malam belum tentu dapat 10 juta, tapi ini kerja jadi pembantu dapat gaji 10 juta rupiah. Rasulullah SAW iklannya adalah untuk sholat berjamaah, yaitu bahwasanya Rasulullah kata sholat berjamaah, yang dinamakan berjamaah berarti kita di masjid.
Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri sampai 27 derajat. Ya, itu iklan Rasulullah SAW, dan banyak orang yang meninggalkannya. Kenapa? Karena belum nampak keyakinan, belum terlihat sama kita bahwasanya balasan orang yang salat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan orang salat sendiri. Kenapa dikatakan 20 derajat? Di sini selain fadilah daripada salat berjamaah, yaitu kita datangi masjid, di sini ada terjalin silaturahim antara sama kita di dalam masjid. Kemudian juga kita berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Kemudian juga di sini ada tadarus Al-Qur'an. Maka dikatakan 27 derajat, 27 derajat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita ketahui bersama masjid itu merupakan pusat yang seharusnya fungsi masjid adalah untuk menyatukan umat. Karena di masa Rasulullah itu semua baik golongan apapun, mau baik kulit hitam putih, semua yang dikatakan muslim, mukmin, dia berkumpul dalam masjid. Tidak ada yang istilahnya masjid golongan tertentu. Karena tujuan daripada masjid adalah untuk menyatukan umat. Di situ kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini kita melatih diri untuk bisa mencintai masjid. Tujuannya apa? Karena nanti efeknya kita mencintai masjid akan berefek kepada kehidupan kita dalam bermasyarakat. Karena dengan kita mencintai masjid, hati kita terasa dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat hati dengan Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, tidak ada naungan nanti di akhirat kecuali naungan Allah. Salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah adalah rajul qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yaitu seorang laki-laki ataupun seseorang yang hatinya cinta, yang hatinya terkait selalu dengan masjid. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita perhatikan sekarang bagaimana posisi hati kita sekarang. Apakah kita dalam hati kita itu ada kerinduan untuk masjid ketika keluar dari masjid? Kalau belum ada kerinduan, kita tumbuhkan rasa rindu itu. Kita rindukan masjid. Itu dengan salah satunya adalah memakmurkannya dengan mendatangi masjid. Bukan berarti cuma mendatangi masjid, boleh dengan membantu memberikan sumbangan kepada masjid untuk pembangunan masjid. Ini kita lihat, maaf semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali masjid yang didirikan. Kadang kalau dulu kita lihat itu satu kecamatan cuma ada satu masjid. Di Aceh dulu satu kecamatan satu masjid, sehingga orang saling kenal antara kampung ini dengan kampung itu, saling kenal satu sama lain karena mereka berkumpul di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Sekarang kita lihat entah ini karena memang cinta kepada masjid, setiap kampung hampir ada satu masjid. Mungkin di Banda berbeda dengan kondisi di kabupaten, karena di Banda orangnya sudah banyak sehingga membutuhkan banyak masjid. Di kabupaten kita lihat hampir setiap desa sudah ada masjid, sehingga ketika kita lihat untuk sholat berjamaah, paling kurang satu saf tidak sampai. Itu pun orang-orang yang sudah sangat tua. Bahkan ketika sholat Jumat yang sudah Jumat itu, kita melihat ini kondisi kita lihat tidak sampai pun setengah dari masjid yang mereka bangun untuk sholat Jumat, karena setiap kampung sudah ada masjid. Padahal tadi tujuan masjid kita dirikan adalah untuk menyatukan umat. Di situ ada silaturahim antara satu sama lain. Kemudian juga ada duduk bersama, berkumpul dengan orang-orang saleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah ceritakan salah satu kenapa orang dimasukkan ke dalam neraka di surah Al-Mudassir. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Jadi dalam surga nanti orang-orang surga bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang melakukan dosa. Di sini kita ketahui dari ayat ini bahwasanya nanti di dalam surga orang saling kunjung satu sama lain.
Kita itu saling kunjung satu sama lain, berziarah sama seperti dunia. Karena di dalam ayat ini juga Allah cerita bahwasanya penduduk surga itu mendatangi penduduk neraka, menanyakan apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar. Salah satunya adalah karena lam naku minal musallin, karena kami tidak mendirikan salat. Nah, di sini bisa kita lihat ayatnya lam naku minal musallin. Kami bukanlah termasuk orang-orang yang mendirikan salat, karena di sini jamak. Nah, mungkin kita ketahui bersama dia bukanlah orang-orang yang mendirikan salat sehingga dimasukkan ke dalam neraka sakar. Kemudian di dalam ayat itu juga dijelaskan setelah ayat setelah selanjutnya, setelah walam naku nut'imul miskin, kami bukanlah orang-orang yang memberikan makanan untuk orang-orang miskin, disebutkan lagi wa kunna nakhudu mal khaidin. Karena kami dulu ketika di dunia sering duduk bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Nah, maka salah satu anjuran kita untuk pergi ke masjid karena di situ kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Nah, dengan berkumpul dengan orang-orang saleh nanti kita selamat di akhirat. Nah, karena tadi di ayat ini salah satu dimasukkan orang ke dalam neraka sakar gara-gara mereka berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan kebatilan. Tentunya dalam masjid tidak ada yang membicarakan kebatilan. Nah, karena di dalamnya terdapat orang-orang beribadah. Orang-orang beribadah pasti ceritanya akhirat. Ya, ceritanya hafal Al-Quran, baca Al-Quran, zikir, macam sekalian yang berhubungan dengan ibadah. Maka disitulah fungsi kita mencintai masjid. Di situ kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang saleh, apabila orang-orang saleh ini masuk ke dalam surga, katakanlah ada seseorang anggota yang dulu sering di masjid dia tidak masuk ke dalam surga, maka orang-orang saleh ini akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, dulu rasanya ada kawan kami yang satu majelis dengan kami dalam masjid. Kami sering baca Al-Quran bersama. Tetapi kenapa ketika kami cek-cek di dalam surga ini tidak ada, beliau itu tidak ada. Nah, maka mereka berdoa kepada Allah, mohonkan ya Allah, kami mohonkan ya Allah agar engkau masukkan kawan kami yang dulu bersama kami, yang kami sama-sama duduk dalam masjid untuk engkau masukkan ke dalam surga. Nah, maka itulah fungsi salah satunya kita mencintai masjid. Di sini kita berkumpul dalam ibadah. Dan juga banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang duduk dalam masjid menunggu satu salat dengan salat lain itu dihapuskan dosa-dosanya. Dan bahkan ada ulama mengatakan setiap bulu yang ada sama kita itu dihitung sebagai pahala karena kita duduk dalam masjid. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan Ramadan ini kita melatih diri untuk mencintai masjid karena memang masjid itulah pusat peradaban kita, yaitu pusat persatuan umat dan bukan sebagai pusat untuk pecah belah umat. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang kita mulai dengan tanya jawab. Sebisanya saya jawab, saya akan jawab. Apabila tidak bisa kita jawab, kita tunda untuk kita kasih pemateri selanjutnya. Ada kalimat Ustaz yang menarik adalah masjid itu pemersatu umat. Ada yang menawarkan supaya masjid itu bisa berfungsi menyatukan umat, kita harus kembali kepada satu mazhab. Ada juga solusi berikutnya adalah supaya umat itu bisa bersatu, jangan pakai mazhab, karena mazhab itu sumber pertentangan. Saya kira saya mau dengar pendapat Ustaz ya. Bagaimana sebaiknya ya masjid itu, atau apa yang bisa dilakukan oleh pengurus masjid, manajemen masjid supaya umat ini bisa bersatu dengan basis masjid kan, sehingga apa yang dikhawatirkan merebut masjid tidak berlanjut, tidak akan terjadi lagi, atau masjid itu tidak menjadi sumber perpecahan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali ya. Memang realita mungkin di masyarakat kita. Yang perlu kita ketahui bersama adalah yang kita perdebatkan ataupun yang kita perselisihkan itu adalah masalah ijtihad. Karena masalah qat'iynya sudah jelas, dan masalah ijtihad ngapain kita perdebatkan masalah ijtihad. Dan kemudian pun yang pertama sekali harus kita pahami bahwasanya kita harus saling bertoleransi ataupun tasamuh dalam pendapat. Karena kita akui semua itu boleh, begini boleh. Ya kenapa kita harus berselisih pendapat lagi? Oh, kita ingin mengikuti pendapat yang seperti ini.
ketika kita masuk masjid yang model seperti ini, ya kita ikuti saja karena dua-duanya tidak masalah ijtihad. Ini kalau kita bicara sama orang Arab, mereka ketawa. Ada kawan saya orang Mesir, dia katakan, kalian ini aneh sekali. Kalian katakan kalian berdebat masalah ijtihad ulama. Itu padahal sudah dibahas oleh para ulama. Maka di sini yang paling penting dari kita adalah saling bertasamu. Kita masuk masjid ini, kita biasa pakai kunut misalkan. Kita pendapat kita ada kunut ya, sunat ab'ad, harus pakai kunut. Kita masuk ke dalam masjid yang tidak ada pakai kunut. Jadi ada ulama mazhab mengatakan kunut adalah sunat ab'ad. Itu harus dibaca. Kalau apabila ditinggalkan maka dia sujud sahwi apabila lupa. Sedangkan sebagian mazhab ada yang ulama sebagian berpendapat tidak ada kunut dalam sholat subuh. Ya, kan kita akui semua pendapat ulama itu benar karena didasari oleh dalil mereka yang mereka dapatkan. Ya, kita sebagai pengikut mazhab, ya kita ikuti saja mazhab yang ada. Bagaimana dalam masjid ya begitu, imamnya begitu ya kita begitu. Tidak ada masalah. Makanya kalau kita misalkan di Arab, maaf kita tidak mau membandingkan. Saya secara pribadi memakai kunut ketika saya jadi imam di musalla kami. Di bawah ada istilahnya imarah atau apartemen, itu di bawahnya ada masjid. Keseringan kami mahasiswa Indonesia yang jadi imam. Jadi ketika saya pakai kunut, orang yang di belakang saya itu ketika mereka jadi imam mereka tidak pakai kunut. Ya mereka ikuti aja apa yang saya baca. Mereka aminkan di belakang. Padahal hari-harinya mereka ketika mereka jadi imam mereka tidak memakai kunut. Jadi harus saling bertasamu. Lalu kalau misalkan tidak mau terima juga, apakah kita harus kembali kepada satu mazhab? Ya. Sebaiknya satu mazhab atau beberapa mazhab. Kalau bagi orang yang awam itu kembali saja kepada satu mazhab. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena mazhab itu semuanya benar. Karena masalah ijtihad. Kembali aja kepada satu mazhab yang kalau misalkan kita orang awam, kalau misalkan kita yakini hadis Imam Syafi'i tidak cocok menurut kita karena ada pendapat lebih kuat, ya kita boleh keluar dari pendapat itu. Bukan berarti juga kita keluar dari mazhab ketika kita keluar dari pendapat itu. Nah itu salah satu untuk kalau misalkan kita tidak memakai mazhab, rasa-rasanya tidak mungkin untuk zaman sekarang kita tidak memakai mazhab. Kita mau ngambil sendiri dari Al-Quran hadis, ya tidak mungkin rasanya. Tetap kita melihat pendapat para ulama. Ketika kita melihat pendapat para ulama, itulah mazhab kita. Ketika kita melihat Al-Quran yang terjemahkan oleh Depak, berarti itulah mazhab kita, mazhab Depak. Nah misalkan kita melihat terjemahan yang lain, berarti kita mengikuti mazhab itu. Karena mazhab itulah jalan kita sampai kepada Rasulullah SAW. Para sahabat aja ketika masa sahabat mereka sudah ada mazhab tertentu. Ada sebagian mengikuti mazhab Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Umar. Mereka berselisih pendapat juga ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, ketika Rasulullah masih hidup pun mereka pernah berselisih. Tapi ketika itu dua-dua pendapat Rasulullah akui benar. Contohnya apa? Contohnya ada dua orang sahabat, dia berjalan di gurun pasir. Ketika itu dia nak sholat. Ketika mau sholat tidak ada air, mereka bertayamum dua-duanya. Nah, ketika selesai sholat, mereka jalan lagi, kemudian mereka mendapatkan air. Salah seorang mereka mengulangi sholat dengan berwudu. Seorang lagi tidak mengulangi lagi. Akhirnya keduanya mereka laporkan ke hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah mengakui dua-duanya benar. Begitu juga ada sekelompok sahabat diutus oleh Rasulullah SAW ke Bani Quraidah. Ke Bani Quraidah diutus sekelompok sahabat oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi para sahabat ketika dalam perjalanan mereka sudah mendapati waktu asar. Tadi teringat, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi sebahagian sahabat disuruh berijtihad lagi. Sebahagiannya sholat di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah, setengahnya lagi mereka sholat di Bani Quraidah karena melihat konteks hadis yang mereka pahami begitu. Jadi sebahagian sahabat memahami tadi Rasulullah SAW menyuruh kita supaya cepat-cepat sampai ke Bani Quraidah. Apabila tidak sampai di waktu asar, ketika waktu asar datang kita wajib sholat di awal waktu. Jadi sebagian sahabat sholat di awal waktu. Sebahagiannya lagi memahami kita tidak boleh sholat di tempat lain. Rasulullah tadi kata kita harus sholat di Bani Quraidah.
Sehingga sebahagian mereka sholat di Bani Quraidah. Akhirnya ketika mereka pulang, mereka jumpai Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dua-duanya benar, tidak menyalahkan satu pun. Apalagi di zaman kita yang jauh dengan zaman Nabi, sudah dilalui oleh berapa generasi, sudah berapa kurun. Harus wajib, sudah wajib kita mengikuti mazhab, karena tidak mungkin kita bisa langsung sampai kepada Rasulullah SAW karena kita tidak hidup di masanya. Karena dari sahabat, tabi'in kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhir sampai kepada kita pada hari ini. Makanya kita sekarang beribadah, kita katakanlah berdasarkan yang masalah dhani berdasarkan pendapat para ulama. Jadi mustahil ataupun rasanya tidak mungkin kecuali memang sudah tingkat mujtahid mustaqil, wallahu a'lam bishawab mungkin. Tapi untuk zaman sekarang sangat susah kita dapatkan seorang mujtahid mustaqil. Bahkan mungkin tidak ada lagi. Disebabkan mungkin karena pengaruh kita tidak menguasai bahasa Arab, kemudian juga tidak menguasai ilmu hadis, tidak menguasai ulumul Quran, asbabun nuzul, asbabul wurud hadis. Maka rasa-rasanya tidak mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi salah satu kuncinya adalah kita bertasamuh sajalah. Untuk apa kita perdebatkan sesuatu yang memang ulama sudah bahas yang dulu. Masalah Maulid Nabi, sebagian masjid melaksanakan, sebagian masjid tidak melaksanakan. Bertasamuhlah, jangan saling menyalahkan. Karena semua itu dasarnya dalilnya kuat. Masing-masing ulama mendapatkan dalil yang kuat. Ulama sendiri tidak pernah saling menyalahkan antara satu sama lain. Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan gurunya Imam Malik. Imam Hambali yang berbeda pendapat lagi dengan Imam Syafi'i, padahal mereka adalah guru, tidak menyalahkan Imam Syafi'i ketika mereka berbeda pendapat. Begitu juga Imam Syafi'i pernah berguru sama Abu Yusuf, tidak menyalahkan pendapat Imam Hanafi. Mereka saling bertasamuh. Itulah mereka karena mereka paham. Kenapa kita sekarang tidak mau bertasamuh? Karena kita tidak paham. Yang betul, ini yang betul, yang menurut saya inilah yang sunnah. Sehingga sebagian masjid mengatakan, alhamdulillah Ustaz, kita ini orang-orang sunnah di sini. Kok orang-orang sunnah di sini? Yang lain apa enggak sunnah? Jadi ini harus kita hindari yang seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan kita orang sunnah, berarti yang lain tidak sunnah. Karena semuanya didasarkan oleh pendapat para ulama. Jadi mungkin itu saja. Yang pertama tentang wanita, saya pernah mendengar wanita itu tidak wajib sholat berjamaah di masjid, atau apakah saya salah dengar? Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah musik. Saya pernah mendengar bahwa tidak boleh bermain musik di masjid. Pada saat itu, di kejadian sudah lama sekali semua. Pada saat itu kami itu berinisiatif, karena pemuda-pemuda di desa di kampung kami ini dulunya memang pecandu narkoba. Jadi kami berinisiatif cara menyatukan mereka di masjid, apapun caranya di masjid. Jadi musik, main bola, voli, apapun itu kegiatan kita laksanakan, semua diskusinya di masjid. Biar mereka masuk masjid itu pertama, walaupun mereka nggak sholat. Jadi bermain musik pun juga di masjid, walaupun dari tengah, dari imam, karena tapi di diserang masjid itu. Itu bagaimana hukumnya? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon ditanyakan lagi nanti kepada ustaz yang lain, tapi setidaknya saya menjawab sedikit. Perempuan memang ada hadisnya sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumahnya kemudian dalam kamarnya, kemudian tempat yang lebih dalam lagi. Itu. Tapi Rasulullah tidak melarang perempuan kalau mau sholat di masjid. Karena sahabiat juga ada sholat di masjid. Perempuan tidak boleh sholat di masjid ketika dia menimbul fitnah untuk kaum laki-laki. Maaf kita katakan kalau misalkan perempuan itu cantik, orangnya masih dara, masih muda, dia datang ke masjid dengan pakaian yang ketika dilihat laki-laki gadah yang 27 gadah ke 25. Jadi seharusnya pahalanya 27 atau derajatnya 27, ketika melihat perempuan ini turun derajatnya. Karena melihat perempuan, kalau perempuan itu menjadi fitnah, dia tahu dirinya akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, itu sebaiknya sholat di rumahnya saja. Kalau misalkan orang sudah tua, anak soleh kalali ya, tafadhal ilal masjid. Ya maksudnya secara dzurufnya kita lihat orang-orang tua itu tidak dilihat lagi oleh laki-laki. Misalkan nggak dilihat oleh laki-laki yang ini. Tapi yang menjadi fitnah itu sebaiknya adalah dihindari. Maka perempuan yang kira-kira dirinya menjadi fitnah, dia yakini menjadi fitnah, maka sholat di rumah saja. Kalau mau datangi masjid berarti dia harus tutup diri dengan baik supaya tidak dilihat oleh laki-laki.
Masalah pahalanya, keutamanya nanti sama. Kenapa? Karena juga sahabat ada yang sholat di masjid, tidak dilarang. Bahkan Rasulullah kalau misalkan ada katanya, kalau misalkan ada perempuan yang ingin datangi masjid itu jangan dilarang. Biarkan mereka ke masjid. Kemudian masalah rapat, acara hiburan dan lain kita rapatkan di masjid. Kalau kita lihat juga masa dulu, masa Rasulullah, semua musyawarah di dalam masjid dilakukan, tentunya berhubungan dengan akhirat. Kemudian juga orang-orang kita dulu, orang Aceh, rapat membahas tentang kampung, tentang gotong royong, itu dibahas di dalam madrasah atau tempat ibadah, tempat sholat. Hari ini kita untuk menarik pemuda, tujuannya dakwah. Dakwah itu adalah ibadah, boleh, tidak masalah. Oh, di situ ada musik ya. Musik bagaimana? Karena ini ikhtilaf juga nih pendapat para ulama tentang musik. Ada memang ulama yang sangat keras, maksudnya memang syadid diambil dari zahir hadis. Musik itu haram, semuanya haram, tidak boleh. Karena tujuan nanti adalah mengeraskan hati. Jadi melalaikan orang yang mendengarkannya, maka tidak boleh. Mungkin di situ ambil saddu dzara'i ataupun menutup kemungkinan gara-gara mendengar musik dia akan keras hatinya sehingga dia lalai kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan dalam artian musik yang bisa membawa kepada wasilah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nasyid ya, ketika kita dengar nasyid mungkin para pemuda susah untuk diajak dengan qiraatul Quran, tapi ketika dia dibacakan nasyid, syair-syairnya bagus, mengingat kematian, itu boleh-boleh saja. Asal jangan musik yang menggeraskan hati, yang musik-musik rock ya, lagu-lagu yang memang syaitannya banyak di situ. Tapi musik yang boleh adalah musik yang nasyid-nasyid yang dakwah, tujuannya adalah dakwah. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Boleh-boleh saja kita mengambil pendapat yang begitu untuk wasilah kita mengajak para pemuda. Sangat hebat kalau kita lihat bagaimana metode dakwah jamaah tabligh. Mereka tidak melarang, ketika mengajak orang tidak melarang maksiat yang mereka lakukan. Mereka minum khamar ya, minum khamarnya dulu terus. Yang penting mereka ajak dulu ke masjid. Mereka suka main musik ya main musik dulu. Pertama, tetap yang tidak dilarang, ini haram, tidak boleh. Tidak langsung dilarang seperti itu, tapi mereka ajak dulu ke dalam masjid, mereka dudukkan dalam masjid, mereka bayan di situ, jelas berikan nasihat sehingga ketika tersentuh hatinya orang yang sudah taat kepada Allah itu akan meninggalkan maksiat dengan sendirinya. Ketika dia tahu musik ini tidak berguna, sama sekali tidak berguna, dia tinggalkan musik. Mau nasyid, mau apapun tidak berguna bagi dia. Saya ingin mendengarkan Al-Quran. Ya, nah, itu sebagai wasilah. Menanyakan trik juga. Kita melihat pemuda atau remaja itu lebih asyik dia di warung kopi. Kopinya memang dari jam setelah tarawih sampai pagi, malah sampai subuh pulang ya. Kita melihat itu memang masjid kosong. Yang ada di masjid itu 70 tahun ke atas. Laki usul. Dan pun kita harus melihat remaja atau pemuda ini enggan dia ke masjid, apa sebabnya? Mungkin ada waktu kecil dia ada fobia ke masjid. Contoh sejak kecil dia sudah ditantan, dia tidak ramah anak. Menyelami jauh masjid kalau dia dah ada orang ikut. Nah, jadi mereka sudah didapatkan kekerasan sejak kecil. Apakah ini sebabnya? Dan kemudian dengan remaja pun ada masalah dengan pengurusnya. Kadang-kadang ada merebut lahan di situ. Kadang-kadang pengurusnya yang pengurus PKM-nya dengan remajanya nggak kompak. Jadi apakah ini juga penyebabnya? Ini mungkin termasuk ada trik bagaimana ini supaya remaja ini atau pemuda lebih dia mengingat ke masjid supaya tidak lagi menyembah berdiri ingat ke warung kopi bukan ke masjid. Jadi bagaimana trik Ustaz untuk mengikat pemuda remaja masjid ini tidak menjadi trik apa yang bisa dilakukan? Terima kasih. Jadi bagaimana triknya? Di sini berarti orang-orang yang dalam masjid mereka harus turun tangan untuk mengajak orang-orang yang ada di warung-warung kopi ataupun orang-orang yang berada di tempat-tempat yang lain tidak mau ke masjid. Itu cuma trik yang lain. Kalau bukan orang-orang yang dalam masjid yang mengajak mereka, siapa lagi?
tidak ada lagi. Ya, maka kita perlu sekali-kali turun ke kemana, ke warung kopi atau kemana tempat-tempat lain, kita ajak, kita dekati mereka. Ini kalau misalkan kita terus mengatakan hana guna, tidak ada guna dia, masa mudanya dihabiskan di warung kopi, bagaimana nanti di akhirat? Nah, itu tidak boleh kita beranggapan seperti itu. Kita pandangi mereka dengan pandangan rahmat. Dalam artian kita sayang pada mereka, kita duduk dengan mereka, kita dekati mereka. Jangan kita tidak open. Kita cuma ngopen orang-orang yang berpeci aja yang dalam warung, kita salam. Sedangkan mereka tidak kita dekati. Dakwah yang sebenarnya adalah kita dekati, kita duduk dengan mereka. Pertama kita dekati, ya hari pertama itulah dakwah. Fungsinya dakwah pertama memang tidak mau ketika sudah kenal, sekali-kali kita ajak, ketika sudah sekali-kali dia nanti akan merasakan, enak juga di masjid. Selama ini mungkin mereka bayangannya ke masjid nanti dalam bayangan mereka itu masjid itu tidak asik, sehingga mereka tidak mau, yang mereka habiskan adalah di warung kopi, mereka habiskan dengan sia. Kita ajak mereka dengan mendekati mereka, bukan kita meninggalkan mereka. Karena kalau kita mengharap mereka akan sadar dengan sendirinya, itu 0,5% akan berhasil. Memang harus ada dakwah dari kita, orang-orang masjid. Ya, ketika misalkan kita katakan kita sudah merasakan nikmatnya duduk dalam masjid. Itu ketika kita mengajak orang yang ada di warung kopi, orang-orang yang dimanapun, kita tidak mengatakan warung kopi, tidak semua orang mungkin di warung kopi itu membicarakan yang jelek. Dari situ ada juga mungkin orang-orang rapat, karena enak di warung kopi mungkin bisa rokok-rokok. Kalau dalam masjid mungkin tidak bagus ya. Mereka rapat di situ, baik itu rapat tentang memberikan santunan ke anak yatim, memberikan santunan kepada fakir miskin dan lain-lain ya. Ada juga yang ada kebaikan di situ. Jadi kita datangi mereka, kita ceritakan bagaimana indahnya masjid. Pasti mereka setidaknya mereka akan tergugah. Ya, ketika tergugah, ketika kita sudah berhasil mendekati mereka, kita akan mampu mendatangi mereka ke masjid. Nah, ini bisa kita belajar ya, seperti tadi pada metode jamaah tabligh ya, luar biasa sekali peran mereka dalam dakwah. Sangat sabar mereka. Ada kadang-kadang mereka dilempar dengan air got, dengan apa, mereka tetap ya senyum saja. Ketika mereka ketuk pintu, anak perle ajak. Mereka sabar, besok mereka datangi lagi. Nah, itulah dakwah sebenarnya. Bukan di masjid ya, seperti ini kita duduk dakwah. Ini orang sudah mampu ke masjid semua. Ini yang perlu kita dakwah adalah orang-orang yang tidak terkena dakwah, orang-orang yang jarang terkena dakwah. Kita datangi dengan sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi Abu Jahal, sebagaimana Rasulullah mendatangi Abu Lahab, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Begitulah metode dakwah sebenarnya. Mungkin itu saja triknya, yang lain saya tidak tahu ya. Ini lagi coba kita kami juga lagi sedang mempraktekannya, yaitu mendatangi pemuda. Kami ajak duduk minum kopi dulu. Di situ kami duduk cerita tentang, di situ pertama cerita tentang bagaimana hukum sholat, bagaimana cara puasa. Alhamdulillah ada beberapa orang ya. Kemudian setelah itu baru kita ajak ke dalam masjid. Mungkin itu saja.